Salam otomotif. Berjumpa lagi dengan saya Kusuma Dewa dalam channel Otomotif Pro. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga Anda dan keluarga selalu diberikan kesehatan dan tentunya dimudahkan segala urusannya. Baiklah, di video sebelumnya saya sudah berbagi tips tentang membeli motor bekas. Dan di video kali ini saya akan berbagi tips membeli mobil bekas. Membeli mobil bekas menjadi pilihan bagi sebagian orang, dengan pertimbangan harga yang lebih murah daripada membeli mobil baru. Selain itu, kesempatan untuk melakukan negosiasi harga juga salah satu faktor orang-orang lebih memilih membeli mobil bekas. Namun, dalam prosesnya, membeli mobil tidak hanya soal harga murah. Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum membeli mobil bekas. Dalam video kali ini, saya akan mengulas mengenai 9 tips membeli mobil bekas agar tidak merasa tertipu. Kita langsung saja untuk tips yang pertama. Sesuaikan budget Anda. Mengetahui secara pasti seberapa banyak uang yang harus dikeluarkan untuk sebuah mobil bekas merupakan hal yang pertama kali direncanakan. Pengeluaran tidak hanya sebatas harga untuk membeli mobil, namun juga hal-hal turunannya seperti biaya perawatan rutin, kebutuhan bahan bakar, asuransi, dan pajak. Namun, yang perlu diketahui saat membeli mobil bekas pakai adalah kemungkinan perlu dilakukan perawatan mesin atau penggantian ban sesaat setelah membelinya. Oleh karena itu, pastikan Anda telah memiliki dana siap pakai untuk hal tersebut. Selain itu, putuskan juga apakah akan membeli secara kredit atau cash. Sebagian orang memilih opsi kredit dengan pertimbangan tidak memberatkan keuangan daripada membeli cash. Namun, sebagian lagi memutuskan membeli secara cash dengan pertimbangan tidak dipusingkan dengan tagihan bulanan. Tips yang kedua, ketahui jenis mobil yang dibutuhkan. Apakah harus memilih mobil keluarga atau mobil sport? Pertanyaan ini merupakan satu pertanyaan yang kerap membuat bingung banyak orang ketika membeli kendaraan bekas. Oleh karenanya, penting untuk memutuskan jenis mobil yang sesuai dengan kebutuhan. Jika Anda merupakan keluarga muda dengan anak yang masih kecil, mungkin mobil MPV adalah pilihan yang tepat. Memiliki bagasi penyimpanan yang luas akan memudahkan saat keluarga liburan keluar kota. Atau bila Anda masih lajang dan mementingkan penampilan, mobil jenis sedang mungkin pilihan yang pas sebagai modal transportasi dan gaya hidup. Hal lain yang patut menjadi pertimbangan adalah kapasitas mesin yang diusung mobil yang ingin dibeli. Mobil dengan kapasitas mesin kecil, contohnya mobil LCGC, umumnya lebih hemat bahan bakar dan biaya perawatan. Selain itu, hal-hal lain seperti asuransi dan pajak menjadi hal yang harus disiapkan sejak awal. Tips yang ketiga, survei harga. Jika Anda telah menentukan jenis dan merek mobil yang diinginkan, maka selanjutnya adalah melakukan riset pasaran harga untuk mobil tersebut. Di era teknologi saat ini, riset harga mobil bekas semakin mudah. Banyak situs jual beli online otomotif yang menampilkan beragam harga mobil berdasarkan kota. Bekali diri dengan pengetahuan terhadap tipe mobil yang ingin dibeli. Informasi yang harus Anda ketahui adalah tipe mesin, teknologi, orisinalitas part-part kendaraan, hingga layanan purna jual merek mobil tersebut di kota Anda. Selain itu, perhatikan pula jarak tempuh kendaraan karena hal ini juga turut mempengaruhi kondisi dan harga mobil. Tips yang keempat, beli melalui showroom atau pemilik pribadi. Mengunjungi showroom mobil bekas akan memberikan Anda beragam pilihan dan umumnya mobil dalam kondisi baik. Namun, harga mobil di showroom umumnya lebih mahal ketimbang membeli dari orang perorangan. Tentu saja, ada posisi positif dan negatif dari keduanya. Mobil-mobil yang dipajang di showroom umumnya telah melewati pemeriksaan yang ketat mengenai kondisi mobil tersebut dari pemilik sebelumnya. Umumnya, pemilik showroom mengharuskan adanya catatan servis lengkap. Di samping itu, mereka memiliki teknisi untuk memeriksa kendaraan secara menyeluruh sebelum dijual kembali.
Sebaliknya, membeli mobil melalui perorangan umumnya lebih murah dibandingkan showroom. Namun, jika tidak memiliki pengalaman dalam melakukan pemeriksaan kendaraan, mungkin saja Anda tidak dapat memeriksa kondisi mobil dengan detail. Kesimpulannya, jika tidak memiliki pemahaman yang mumpuni, sebaiknya hindari membeli mobil melalui orang perorangan. Tips yang kelima, buat checklist pemeriksaan. Jika sudah menemukan model yang diinginkan, kini saatnya menyusun checklist pemeriksaan. Menyusun daftar hal-hal yang harus diperiksa akan memudahkan Anda untuk memeriksa setiap komponen mobil bekas yang ingin dibeli. Hal pertama adalah memeriksa riwayat servis berkala mobil, kelengkapan, dan kesesuaian surat-surat kendaraan. Kemudian, cek kondisi fisik mesin hingga ban. Pastikan Anda mengamati kondisi kendaraan keseluruhan dan amati apakah ada tanda-tanda bekas kerusakan karena kecelakaan. Mobil bekas yang pernah mengalami kecelakaan berat umumnya akan menurun harga jualnya, meski telah mengalami perbaikan total. Setelah itu, cek pula kondisi mesin apakah ada kebocoran oli. Bagi Anda yang bingung mengenai apa saja yang harus diperiksa saat membeli mobil bekas, silakan download checklist pemeriksaan mobil yang sudah saya siapkan di kolom deskripsi. Tips nomor 6. Bawa teman atau mekanik berpengalaman. Jika masih awam untuk melakukan pemeriksaan sendiri, membawa teman atau mekanik yang berpengalaman merupakan pilihan terbaik. Salah satu alasan mengapa Anda memerlukan orang yang berpengalaman dalam hal ini adalah karena mobil yang telah mengalami restorasi setelah kecelakaan berat tidak mudah untuk dicek bila tidak berpengalaman. Sehingga, memerlukan pengalaman mekanik untuk mengetahui tanda-tanda perbaikan pada mobil bekas. Minta pendapat mekanik untuk mengetahui bahwa cat mobil apakah masih orisinil atau sudah dilakukan pengecatan ulang. Dan juga minta pengecek apakah odometer telah diriset ulang agar mengelabui jarak tempuh. Selain itu, minta mekanik lakukan pengecekan mengenai kondisi mesin untuk mengetahui kelayakannya. Membawa mekanik akan membuat Anda mengeluarkan biaya tambahan. Namun, hal ini merupakan cara terbaik bagi Anda yang awam dalam pengecekan mobil secara menyeluruh. Tips yang ketujuh, amati catatan servis berkala. Catatan servis berkala akan memberikan informasi penting yang dapat mempengaruhi keputusan membeli mobil bekas. Catatan servis berkala akan memberikan banyak informasi mengenai kondisi mobil, termasuk informasi mengenai data singkat pemilik sebelumnya, inspeksi dan jenis perawatan yang pernah dilakukan sebelumnya. Jika mobil berganti kepemilikan lebih dari sekali dalam waktu singkat, maka hal ini harusnya menjadi catatan tersendiri bagi Anda. Bisa jadi, ada masalah serius pada kondisi mobil tersebut. Tips yang ke-8, cek kelengkapan dokumen. Setelah pemeriksaan fisik dan mesin mobil yang ingin dibeli, kini saatnya memeriksa kelengkapan dokumen kendaraan seperti STNK, BPKB, dan faktur pembelian. Jika mobil yang ingin Anda beli merupakan mobil build-up, maka pastikan untuk menanyakan form A kendaraan tersebut. Pastikan nomor rangka, nomor mesin, dan nomor plat kendaraan sesuai dengan yang tertera pada surat-surat kendaraan. Anda juga dapat menggunakan layanan Samsat Online untuk melakukan pengecekan kesesuaian data pada dokumen-dokumen kendaraan. Tips yang terakhir, tips yang ke-9, lakukan test drive. Jika semua langkah-langkah di atas telah dilewati, kini saatnya uji berkendara atau test drive. Lakukan test drive setidaknya 30-60 menit untuk mengetahui respon dan karakter kendaraan secara menyeluruh. Periksa apakah pintu kendaraan mudah untuk dibuka tutup dan apakah nyaman saat mengendarainya. Mobil yang nyaman adalah ketika pengendara dan penumpang memiliki space yang lega untuk kepala dan kaki sehingga mudah untuk keluar masuk kendaraan. Saat melakukan test drive, matikan radio dan musik player agar dapat mendengarkan suara mesin dan sistem pengereman dengan lebih jeli. Gunakan seluruh indera saat berkendara dan bawa kendaraan
melalui medan jalan yang beragam seperti bergelombang dan tikungan untuk menguji suspensi, transmisi, dan sistem pengereman kendaraan. Setelah itu, masuk dalam jalan bebas hambatan untuk mengetahui respon mesin saat dipacu dalam kecepatan tinggi. Jangan lupa, cek pula teknologi yang terdapat di dalamnya, seperti konektivitas Bluetooth dan speaker di dalam kendaraan. Baiklah, itulah tadi pembahasan mengenai 9 tips membeli mobil bekas agar Anda tidak merasa tertipu. Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah wawasan sebelum membeli kendaraan bekas. Sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Salam otomotif.